Halo semua, perkenalkan nama saya Mulkis sebagai moderator di sesi presentasi kali ini yang akan membahas tentang kognisi dalam konseling. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syari Fitrah Reginansi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan bimbingan konseling. Tak lupa kepada rekan-rekan saya semua yang sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan penjelasan kami mengenai materi ini. Langsung saja kita mulai untuk pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Afina. Kepada Afina, dipersilahkan. Saya Afina, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kognisi. Nah, kognisi ini merupakan bagian intelek yang merujukan kepada penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengingatan, penalaran, terus pengambilan keputusan, dan penghayalan atau penciptaan. Kognisi adalah bagaimana orang memandang suatu kejadian yang seringkali menemukan reaksi emosi dan kombinasi kognisi dengan emosi yang akan menghasilkan respon respon perilakunya gitu. Karena kognisi merupakan faktor penting dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku, maka konselor akan terbantu apabila memahami kognisi dan dinamika dasarnya gitu. Asumsi kognisi ini dibuat untuk mengendalikan dan membuat kesan mengenai hidupnya gitu. Tanpa asumsi kognitif, setiap rangsangan yang masuk ke dalam kesadarannya, maka itu akan menjadi kesan yang tidak diketahuinya dan itu akan membuat kecemasan besar gitu. Nah, asumsi kognisi ini dapat berupa pernyataan benar atau salah dan dapat sesuai atau bertentangannya. Asumsi yang salah diperoleh melalui 5 cara. Yang pertama, melalui pengalaman langsung. Pengalaman yang dimana langsung dialami oleh seseorang di waktu tertentu. Dan disitulah dia akan memberikan kesan tertentu, kemudian membentuk asumsi yang salah. Contohnya ini, misalnya seorang gadis yang itu baru pertama kali berkencan dengan seorang laki-laki, dan situ dia tuh kecewa dengan pacarnya karena pacarnya ini tidak perhatian gitu kan, kasar dan sensitif gitu. Nah disitulah kemudian dia tuh berasumsi bahwa semua laki-laki itu kasar dan tidak perhatian gitu. Nah kedua ini terjadi dengan kejadian yang seolah-olah mengalami sendiri gitu. Nah orang yang menyaksikan kejadian yang direspon seolah-olah dia tuh mengalaminya sendiri. Nah disitulah dapat berkembang yang menjadi asumsi yang salah. Misal seorang anak laki-laki yang menyaksikan ayahnya ini dihina dan dicampakkan oleh ibunya, kemudian disitulah dia tuh akan berasumsi bahwa perempuan itu adalah pengkhianat gitu. Terus yang ketiga, pengajaran langsung. Nah, pengajaran langsung ini memadai yang diperoleh seseorang dari orang lain. Orang itu siapa? Orang itu kayak ya orang tua, guru, atau pihak lain gitu kan. Nah, di sini tuh ini dapat berkembang menjadi asumsi yang salah. Misalnya kan kayak gini, ibunya itu bilang bahwa seks itu tidak baik. Nah, disitulah itu akan berasumsi bahwa berpikir kayak ya membentuk gitu pemikiran kalau seks itu nggak baik kan, yang itu tuh
diajarkan oleh secara turun-temurun yang begitu. Nah, yang keempat, logika simbolik. Nah, logika simbolik ini adalah suatu peristiwa yang tentunya itu sering dijadikan sebagai simbol yang secara logis dalam peristiwa lainnya. Misal, seorang anak melihat bahwa marah telah merusak kehidupan orang tuanya. Dan disinilah dia itu berpikir bahwa marah itu jelek dan harus dihindari. Sehingga si anak itu akan sehingga si anak itu tidak bisa membedakan antara marah yang positif dan marah yang negatif. Nah, karena asumsinya itu, karena persepsinya itu udah salah, maka setelah itu akan menyebabkan kesimpulan yang salah juga. Yang kelima, menkonstruksi hubungan sebab akibat. Nah, menkonstruksi hubungan sebab akibat ini adalah asumsi yang salah yang dapat timbul karena hubungan sebab akibat. Nah, misalnya seorang anak ini menganggap dia tidak naik kelas adalah karena dia itu bodoh. Nah, apapun dalam penyampaiannya, ya paling mudah di dalam kelasnya itu. Dan orang tuanya ini menginginkan tetap bergabung dengan anak-anak yang seusianya gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang emosi dalam konseling. Emosi merupakan warna afektif yang menyertai setiap perilaku individu yang berupa perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi situasi tertentu. Interaksi antara kognisi, emosi, dan tindakan mencerminkan satu sistem hubungan sebab akibat. Nah, maksud emosi di sini, emosi itu seperti perasaan yang muncul ketika kita mengalami atau menghadapi satu situasi. Jadi kalau misalkan kita melakukan perilaku atau tindakan, itu tuh suka ada perasaan yang mengikuti, entah itu senang, sedih, marah, atau yang lainnya. Intinya, emosi itu adalah reaksi alami kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, emosi sendiri juga, dia gak sendirian. Dia itu berhubungan dengan kognisi dan tindakan. Nah, ketiga ini saling berhubungan atau saling memengaruhi gitu. Nah, Nah, misalnya, contohnya, aku lagi belajar buat presentasi di kelas. Nah, aku tuh berpikiran ini kan, pikiran ini tuh kognisi ya. Aku tuh berpikiran, kalau misalkan nanti aku salah berbicara pas presentasi gimana ya, pasti malu banget gitu. Nah, terus si emosi ini atau perasaan ini itu tuh bakal muncul gitu, bakal muncul perasaan cemas, takut gitu, takut kalau salah gitu. Nah, terus tuh ada tindakannya ini. Nah, tindakannya ini karena aku merasa, karena perasaan aku tuh cemas, takut gitu. Nah, aku tuh makin berpikir gitu, makin rajin lah, pokoknya makin rajin, makin semangat lagi buat belajar biar aku tuh gak salah berbicara pas presentasi gitu. Nah, jadi kognisi, emosi, dan tindakan ini tuh, mereka bertiga itu saling memengaruhi tuh. Nah, pikiran aku muncul ketika ada perasaan cemas. Nah, dan rasa cemas itu mengikuti perilaku melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau misalkan aku berhasil gitu, berhasil gak gugup tuh, pokoknya berhasil, siap diri kita tuh. Nah, si emosinya ini tuh lambat-lambat jadi mereda gitu, jadi lebih tenang lagi gitu, jadi lebih percaya diri lagi ke akunya gitu. Itu contoh dari kognisi, emosi, dan tindakan itu. Baik, mungkin sekian dari saya, dan terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penyampaian dari rekan saya. Nah, yang saya akan bahas di sini yaitu terkait proses dalam konseling. Nah, proses terkait dalam konseling ini dapat dikenal sebagai the talking cure.
yang dimana si orang konseli datang kepada konselor itu untuk menemukan harapannya agar bisa menyelesaikan masalah yang dialaminya. Nah, tentunya dong si konselor itu harus bijak dalam memahami yang dialami oleh konseli ini. Nah, konselor ini juga kan sebagai ahli komunikasi nih, jadi harus terampil dalam membangun hubungan interpersonal melalui proses-proses komunikasi selama proses konseling ini berjalan. Nah, proses dari komunikasi konseling ini memiliki pola-pola tersendiri, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada active listening. Nah, active listening ini merupakan syarat proses utama agar komunikasi dalam konseling ini berjalan lancar. Nah, tentu dong konselor itu harus tahu dulu nih apa yang dialami dan apa sih yang sedang konseling ini rasakan gitu. Untuk memberikan kesimpulan pada masalah dan sikap konseling ini agar mudah gitu konselor ini memberikan kesimpulan. Lalu menangkap harapan-harapan konseli, memberikan feedback dapat dilakukan hanya jika konselor dapat mendengarkan secara aktif. Nah, mendengarkan secara aktif ini berarti si konselor ini sudah memahami betul apa yang dialami oleh konseli ini. Maka dari itu, konselor wajib mendengarkan secara aktif terkait apa yang disampaikan dan diceritakan oleh konseli ini. Lalu yang kedua di sini ada bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi ini tidak hanya yang disampaikan secara lisan saja, teman-teman, namun juga dapat berbentuk simbol, gerak, dan isyarat pada tubuh individu. Komunikasi seperti ini disebut dengan komunikasi verbal atau bahasa tubuh. Nah, misalnya sedang mendengarkan nih apa yang dijelaskan atau apa yang disampaikan oleh konseli. Nah, kita sebagai konselor harus memberikan isyarat tubuh gitu. Semisal kita memberikan elusan atau pelukan gitu agar bisa meredakan apa yang dirasakan oleh konseli ini. Nah, misalnya itu ada juga menyentuh pundak dia, semisal menyentuh pundak dia agar dia itu kan misalnya lagi cerita nih, lagi menyampaikan apa yang dia rasakan, terus dia tuh sambil nangis. Nah, kan kita tentunya harus menenangkan apa yang dirasakan oleh konseli ini kan. Nah, maka dari itu konselor wajib untuk memberikan isyarat-isyarat verbal dan non-verbal ini. Nah, dua bentuk komunikasi itu juga harus menjadi fokus dari konselor karena saling berkaitan dan menunjukkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh konseli selama proses konseling berlangsung. Nah, lalu yang ketiga ada dorongan minimal. Nah, dorongan minimal ini tidak hanya konseli saja yang harus aktif, tetapi konselor harus lebih aktif nih dalam memahami dan mendukung apa yang sedang dia rasakan gitu. Nah, komunikasi ini juga jangan terlalu mendominasi kepada konseli gitu, teman-teman. Nah, sebaliknya, konselor yang terampil berbicara, memiliki kecerdasan interpersonal, atau mampu membantu konseli untuk banyak bicara secara terbuka dan percaya pada konselor. Nah, dorongan minimal ini dilakukan agar konseli dapat menyampaikan segala hal yang menghambat perkembangan konseli dalam berbagai aspek kehidupannya, begitu teman-teman. Nah, lalu yang keempat itu ada challenging atau pola diri gitu ya. Nah, jika masih enggan nih, konselinya itu masih sungkan atau masih ragu untuk bercerita kepada konselor, nah maka ini harus dipertanyakan apakah ada pola diri yang tidak signifikan terhadap apa yang sudah konselor jelaskan gitu ya, atau dari cara konselornya itu mungkin apakah sudah dipercaya atau sudah mendapatkan manfaat dari percakapan konselor, atau apakah konsel ini sudah memiliki hubungan dengan konselor ini. Nah, jika hal itu terjadi, maka konselor perlu mengevaluasi dirinya. Mungkin ya konselor itu selalu berlebihan ya dalam memberikan pujian, memberikan prediksi yang membuat konsel ini terancam. Nah, maka jika sudah terjadi seperti itu, konselor ini harus mengevaluasi dirinya. Nah, kenapa nih bisa menjadi seperti sungkan seperti itu gitu konselinya?
Nah, itu penyebab dari konselor yang kurang signifikan dalam memahami dari konseling ini. Mungkin sekian saja yang saya akan bahas, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jasnya Nusifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam konseling. Nah, jadi kata pendekatan di sini itu tuh menjelaskan gitu bagaimana si konselor itu tuh bisa membangun kepercayaan konseling gitu dan bisa membina hubungan konseling berdasarkan jumlah konselingnya. Dalam hubungan konseling ini juga, jadi jumlah si konselingnya tuh yang dilayani itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada individu dan juga kelompok. Pertama, ada pendekatan personal atau individu. Nah, jadi dalam pendekatan personal atau individu ini tuh, konselor tuh sangat mungkin gitu untuk memberikan layanan pada konseling yang menutup diri atau mungkin tidak mudah gitu untuk mengungkapkan dirinya gitu. Nah, tentunya kondisi seperti ini tuh akan lebih sulit bagi konselor dibandingkan dengan memberikan layanan konseling pada konseling yang pandai berkomunikasi. Untuk itu, konselor tuh perlu memiliki kemampuan gitu untuk melakukan pendekatan personal atau individu ini. Karena dengan pendekatan personal atau individu itu, konselor tuh akan mampu gitu untuk menggali pribadi konseli dan lebih leluasa untuk memilih gitu teknik-teknik konseling karena agar bisa disesuaikan gitu dengan si konseli yang datang secara perorangan itu. Nah, dengan begitu, si konselor itu akan lebih leluasa gitu atau lebih mampu untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan gitu. Yang kedua, ada pendekatan kelompok. Nah, jadi pendekatan kelompok dalam konseling itu adalah layanan yang memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan melalui interaksi dalam kelompok. Hal ini tuh menunjukkan bahwa konselor dan anggota konseli harus dapat dipercaya dan bisa saling menghargai. Tujuannya agar bisa membangun suasana yang lebih terbuka dan jujur. Bisa dibilang gitu bahwa pendekatan individu itu dilakukan untuk perorangan gitu, sedangkan pendekatan kelompok itu dilakukan untuk lebih dari satu orang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagisha Aulia Zahra dengan NIM 245509010 yang akan menjelaskan tentang pengertian lain kognisi dan praktik konseling. Nah, di sini ada dua sumber dalam pengertian lain kognisi, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Nah, dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi sebagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam menurut Priyatna 2019. Nah, di sini juga ada menurut Marlina pada tahun 2019, yaitu pada landasan religius. Nah, pada landasan religius ini diperlukan menekankan pada 3 hal pokok, yakni keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Sikap yang mendorong perkembangan dan perilaku kehidupan manusia berjalan ke arah dengan sesuai kaidah-kaidah agama, seperti upaya yang memungkinkan perkembangan dan dimanfaatkan secara optimal, suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu. Nah, di sini juga ada menurut Azmi et al. Pada tahun 2023 dimiliki seorang guru adalah keterampilan konseling, yaitu keterampilan antar pribadi seperti keterampilan mengamati, keterampilan intervensi, keterampilan integrasi, dan lain-lain. Nah, terus hingga apabila guru ini telah memiliki semua persyaratan yang telah dijelaskan tadi, kegiatan bimbingan konseling di sekolah menjadi suatu yang dibutuhkan dan sangat menyenangkan. Nah, ada juga menurut Afni Laswati
pada tahun 2021, yang dimana pada akhirnya keberadaan bimbingan dan konseling semakin kuat, tertanam dan terpatri dalam diri. Nah, kedua, aku akan jelasin praktik konseling. Nah, yang kesatu itu dalam praktik konseling adalah hubungan konselor dan konseli. Ini tuh hubungan yang inti gitu ya, proses konseling yang efektif. Nah, konselor perlu membangun kepercayaan, memahami konseli, dan menunjukkan empati agar kualitas hubungan ini dipengaruhi oleh kemampuan konselor untuk memperlihatkan empati dan rasa hormat tanpa syarat serta perhatian yang positif. Nah, yang kedua ada asesmen kebutuhan konseli, yang dimana sebelum memulai intervensi, konselor harus memiliki asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi konseli. Nah, di sini juga konselor menggunakan berbagai teknik asesmen yang sesuai dengan masalah yang dihadapi konseli. Nah, di mana yang ketiga juga ada penggunaan model konseli yang tepat, model biopsikososial menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam konseli modern. Nah, model ini memperhatikan 3 aspek utama, yaitu aspek biologi, psikologi, dan sosial, yang memungkinkan konselor untuk memahami masalah konseli secara lebih holistik. Nah, model ini sangat bermanfaat terutama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks seperti masalah fisik, psikologis, dan sosial. Terus yang keempat ada keterampilan konselor. Selain pemahaman yang baik mengenai teori dan teknik konseling, konselor juga memiliki keterampilan komunikasi yang efektif. Hal ini termasuk kemampuan mendengar secara aktif, memberikan umpan balik, dan menunjukkan empati secara verbal maupun nonverbal. Nah, yang kelima itu fleksibel dan adaptasi konselor, yang dimana konselor perlu fleksibel dalam menghadapi situasi konseli. Nah, yang beragam, baik dalam hal latar belakang, budaya, maupun kondisi emosional. Dengan fleksibel ini, konselor dapat menyesuaikan pendekatan yang digunakan agar lebih relevan dengan kebutuhan individu konseli. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang implikasi kognisi dalam konseling. Nah, sebenarnya kognisi ini cukup mudah ya pengertiannya, karena itu tuh mencakup tentang gimana sih cara kita untuk berpikir, atau gimana sih cara kita untuk memahami sesuatu, atau juga gimana cara kita untuk mengolah suatu informasi yang baru kita dapatkan gitu ya. Terus contoh nyatanya seperti ketika kita dihadapkan dengan pilihan untuk memilih suatu keputusan, misal contoh, misalkan ketika kita sedang berada di kafe, pasti kita dikasih menu kan. Nah, di sana kan pasti otaknya kita itu berpikir kayak, aku mau makan apa ya, atau aku mau minum apa ya. Bisa juga dengan aku lagi mau nabung nih. Nah, terus kalau misalkan mau nabung, pastikan kita harus nyari yang misalkan mungkin cukup murah tapi mungkin enak gitu. Itu kan berarti otak kita bekerja ya. Atau juga misalkan dengan kita tuh curhat sama teman nih, kita punya cerita, tapi materinya itu, pembahasannya itu berat gitu. Jadi pasti kan kita otaknya itu bekerja keras ya untuk mengolah atau menyusun kata-katanya. Biar apa? Biar si kata-katanya itu mulai dipahami. Dan capek gak sih kalau kita tuh cerita tapi orangnya itu gak paham yang kita ceritain. Nah, kayak gitu. Kemudian ada implikasi dalam praktek konseling. Nah, di sini tuh ada 3 poin ya. Yang pertama itu penilaian diri sendiri. Jadi, sebagai konselor, kita harus
pintar-pintar dalam menilai diri sendiri. Karena apa? Ketika kita tidak mengetahui tentang diri kita sendiri, gimana kita tahu tentang orang? Kayak ketika kita nggak paham sama diri sendiri, gimana kita bakal memahami orang gitu. Kayak kita harus paham loh, apa aja kekurangannya kita, atau apa aja kelebihannya kita, atau gimana sih, atau di saat apa kita akan bahagia, dan di saat apa kita akan sedih gitu. Jadi kita tuh harus mengetahui tentang diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak tahu tentang diri kita sendiri, gimana kita tahu tentang orang lain? Kalau kita nggak bisa menyelesaikan masalah diri sendiri, gimana kita menyelesaikan masalah orang lain? Kayak gitu. Terus yang kedua itu ada pengembangan keterampilan coping. Coping ini tuh istilahnya kayak senjatanya kita ya. Kayak kalau misalkan kita nih lagi banyak tugas, stres pokoknya mah, atau enggak punya masalah banyak nih. Nah, coping itu bertugas untuk mengatur emosi kita, menstabilkan, atau membuat pikiran jadi lebih jernih, ataupun misalkan gimana sih cara kita berpikir di saat banyak masalah, cara kita berpikir tenang, karena tenang itu susah ya. Terus gimana sih cara kita biar nggak gampang stres, nggak gampang down gitu. Terus ada juga yang ketiga itu penanganan masalah spesifik. Nah, masalah spesifik ini bisa berupa percintaan, keluarga, atau trauma seseorang ya. Jadi kalau di sini tuh buat kita itu, jadi kita harus menggali dulu nih kenapa ada masalah ini, atau alasan sih kenapa sih ada permasalahan itu. Terus kita juga bisa nyari gimana sih cara menyelesaikan masalahnya, dengan cara apa gitu. Terus yang terakhir itu ada implikasi pendekatan kognitif dalam konseling. Di sini tuh ada 6 poin ya. Yang pertama itu ada teoritis. Nah, teoritis ini kan kayak menceritakan tentang bagaimana sih cara kita itu pemikiran kita itu bekerja gitu. Kayak entah itu membentuk pola pikir atau lain sebagainya. Karena sebenarnya kita tuh harus hati-hati ya sama pola pikir, karena gak semua pola pikir itu bener ya. Karena bisa jadi pola pikir itu menjerumuskan kita, atau malah ya menguntungkan bagi kita gitu. Jadi sepinter-pinternya kita dalam mengatur lah ya gitu. Terus yang kedua itu ada praktis, karena kita tuh mengubah pikiran yang salah, terus melatih otak dalam menghadapi situasi yang sulit, yang rumit, yang ya pokoknya mah sulit lah ya. Terus yang ketiga itu ada edukasi dan pelatihan konselor. Jadi konselor kita itu harus dilatih, karena nggak bisa loh kayak kita sebagai konselor tapi kita nggak ada latihan dulu, karena kita nggak akan tahu gimana caranya gimana caranya menangani sesuatu. Atau kayak misalkan contoh ya, guru BK nih, guru BK yang ada di sekolah, kadang mereka yang nggak punya ilmu dasar dari konselor sendiri, misalkan ada yang cerita malah dibocorin, itu kan nggak boleh ya. Nah, itu juga bagian dari ilmu ya teman-teman. Terus ada ya yang keempat itu kebijakan. Jadi itu tuh lebih ke kayak kebijakan dari sekolahnya, atau kebijakan dari kerjaannya, atau kayak kesehatan mental itu perlu tuh nggak ya. Nah, kayak gitu ya misalnya tuh. Terus yang kelima itu ada sosial. Sebenarnya implikasi ini tuh cukup berperan penting ya kalau di sosial. Jadi biar apa? Memberikan kesan yang positif. Kenapa? Karena ya itu bisa loh ngubah mindset menjadi lebih baik, bisa merubah kayak pikiran kita menjadi lebih positif, kita lebih kayak aware ke mental gitu. Karena kan mental itu sepenting itu gitu. Terus kita bisa saling support, nggak saling ngejudge, atau nggak saling menjatuhkan satu sama lain gitu. Jadi jadi lebih menumbuhkan gitu sikap sosialnya gitu. Kemudian yang terakhir itu ada perkembangan teknologi. Jadi
semakin berkembangnya zaman, pasti semuanya itu akan lebih mudah gak sih kita? Kayak kita bisa nyari ilmu dimanapun, kapanpun, gitu. Nah, sama juga dengan konseling ini. Jadi, konseling itu nggak cuman harus di dalam ruangan gitu. Bisa juga dengan, mungkin karena perkembangan zaman ya, jadi bisa online mungkin ya. Misalkan VC apa gimana, atau bisa nih lihat di YouTube atau di mana gitu, kayak cara untuk merubah mindset jadi lebih baik, mengubah ya kebiasaan hidup untuk menjadi lebih sehat, lebih baik lagi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir ini. Nah, kognisi ini memainkan peran penting dalam proses konseling, terutama dalam bagaimana klien memandang dan memahami masalah yang dihadapinya. Melalui pemahaman kognitif yang lebih baik, konselor dapat membantu klien mengubah pola pikir yang maladaptif menjadi lebih positif dan konstruktif. Proses konseling kognitif juga bertujuan untuk mengidentifikasi distorsi kognitif yang dapat mempengaruhi emosi dari perilaku klien tersebut. Nah, sekian saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.